Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mus Mulyadi Retang, NIM 2019-520039. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Perancangan Angkutan Umum kelas B dengan dosen pengampu Pak Rifki Aldila Primasworo SD MT. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah angkutan umum dan perkembangannya. Pertama, angkutan massal. Angkutan massal pada umumnya merupakan angkutan umum. Definisi angkutan umum itu sendiri adalah sistem transportasi yang dapat dipergunakan oleh umum dengan syarat-syarat tertentu, misalnya bis kota, Transjakarta, kereta api, bis antar kota, dan lain-lain. Angkutan umum berdasarkan sifat operasinya dapat dibagi 3 jenis. Yang pertama adalah demand fix, yaitu angkutan umum yang harus beroperasi pada waktu yang telah ditentukan, ada atau tidaknya penumpang, contohnya Transjakarta. Yang kedua adalah demand responsive, yaitu angkutan umum yang beroperasi sesuai dengan demand yang ada, contohnya angkot dan bis kota. Yang ketiga adalah paratransit, yaitu angkutan umum yang tidak punya jadwal dan rute yang pasti, misalnya taksi, ojek, atau ojek online. Rekayasa transportasi massal. Adapun tujuan dari rekayasa transportasi massal yaitu untuk memberikan gambaran tentang angkutan massal dan kebutuhannya serta operasionalnya untuk dapat dikelola dan direncanakan sarana dan prasarana penunjangnya dengan baik. Hubungan sistem kota dengan angkutan umum. Yang pertama, kota berkembang apabila suatu wilayah berkembang pesat dan penduduknya maupun industrinya. Angkutan umum merupakan suatu kebutuhan untuk dapat menghidupkan kota tersebut. Sistem transportasi perkotaan. Ada 3 langkah strategis dalam penanggulangan transportasi kota. Yang pertama, adanya pengembangan pelayanan angkutan umum massal dengan meningkatkan aksesibilitas di wilayah dan sekitarnya serta menata ulang sistem transportasi secara terpadu, terintegrasi yang meliputi bus rapid transit dan mass rapid transit serta angkutan sungai. Kedua adalah pembatasan lalu lintas. Dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi melalui pembatasan lalu lintas atau 3-in-1 serta adanya ganjil genap. Yang ketiga, peningkatan kapasitas jaringan jalan. Dengan menambah dan meningkatkan jaringan jalan, misalnya dengan pelebaran jalan dan pedestrianisasi. Adapun kebijakan-kebijakan untuk mendukung implementasi pola transportasi makro. Ada 4. Yang pertama adalah penerapan 3-in-1. Yang kedua, plat nomor ganjil genap. Yang ketiga, pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi. Yang keempat, ERP. Dan yang kelima, fasilitas hanya untuk pejalan kaki. Adapun prinsip dasar angkutan umum dan massal. Yang pertama, angkutan umum diselenggarakan oleh pemerintah sebagai stakeholder dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat dengan tetap berpegang pada asas kelancaran arus lalu lintas secara keseluruhan. Angkutan umum bukanlah alat bagi pemerintah untuk memperoleh pendapatan daerah, bahkan pada rute-rute tertentu kalau memang belum menguntungkan perlu disubsidi. Angkutan umum bukan merupakan lahan bisnis dan sarana mengatasi problem tenaga kerja. Yang keempat,
Pemerintah sebagai fasilitator merupakan pihak yang paling berwenang menentukan kebijakan sekaligus paling bertanggung jawab terhadap keberadaan angkutan umum bagi pergerakan masyarakat. Adapun karakteristik angkutan umum. Yang pertama, konsep dasar kinerja angkutan umum dibagi menjadi dua, yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas yaitu penilaian terhadap hasil dari suatu sistem pelayanan, sedangkan efisiensi yaitu ukuran penilaian terhadap cara atau alat untuk mencapai hasil tersebut. Parameter dan pelayanan angkutan umum. Pertama, angkutan penumpang dengan menggunakan angkutan umum adalah angkutan penumpang dengan dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar. Pada angkutan umum massal, biaya angkutan menjadi beban tanggungan bersama, sehingga sistem angkutan umum menjadi efisien karena biaya angkutan menjadi sangat murah. Selain itu, penggunaan jalan pun relatif efisien. Angkutan umum massal atau mass transit adalah layanan jasa angkutan yang memiliki trayek dan jadwal tetap. Contohnya adalah bus dan kereta api. Jenis angkutan ini bukan melayani permintaan, melainkan menyediakan layanan tetap, baik jadwal, tarif, maupun lintasannya. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam meningkatkan kapasitas layanan angkutan umum. Yang pertama, memperbesar kapasitas pelayanan dengan menambah armada. Yang kedua, menawarkan pilihan moda dengan sendirinya menyangkut alternatif lintasan. Yang ketiga, mengatur pembagian waktu pelayanan. Yang keempat, mengurangi permintaan, misalnya dengan biaya tinggi. Yang kelima, menyesuaikan biaya pelayanan sesuai dengan watak permintaan. Permasalahan transportasi darat di Indonesia. Permasalahan transportasi, khususnya transportasi darat di Indonesia, cukuplah kompleks karena transportasi merupakan suatu sistem yang saling berkaitan. Maka satu masalah yang timbul di satu unit ataupun satu jaringan akan mempengaruhi sistem tersebut. Namun permasalahan transportasi yang terjadi di Indonesia terjadi hampir di setiap jaringan atau unit-unit hingga unit terkecil dari sistem tersebut pun memiliki masalah. Adapun diagram dari permasalahan transportasi darat di Indonesia antara lain dikarenakan adanya ledakan penduduk, masalah lingkungan, masalah sosial, masalah politik, dan masalah fasilitas pelayanan. Adapun alternatif penanganan dari masalah di atas. Yang pertama, adanya transportasi berkelanjutan. Yang kedua, adanya penerapan EPR. Yang ketiga, adanya green transportasi. Dan yang keempat, ada pembatasan kendaraan pribadi. Terminal, definisi dan fungsi terminal. Terminal adalah merupakan tempat awal dan akhir operasi transportasi atau trayek. Terminal juga adalah tempat pergantian moda atau rute. Fungsi dari terminal secara umum adalah: pertama, tempat memuat penumpang atau barang ke atas kendaraan transportasi atau sebaliknya. Yang kedua, tempat menampung penumpang dari waktu tiba sampai waktu berangkat. Yang ketiga, kemungkinan penyimpanan dan pengepakan barang yang akan diangkut. Yang keempat, penyimpanan kendaraan dan memelihara serta menentukan tugas selanjutnya. Yang kelima, tempat pengumpulan penumpang serta barang dalam ukuran ekonomis. Penentuan trayek. Beberapa aspek yang harus dipertimbangkan di dalam merencanakan angkutan umum, antara lain: pertama, teknis; kedua, ekonomi; ketiga, lingkungan; yang keempat, sosial. Cara sederhana menentukan rute. Pertama, tentukan zona-zona yang akan dilayani oleh angkutan umum. Kedua,
Identifikasi semua ruas jalan yang menghubungkan antar zona tersebut. Ketiga, mengidentifikasi data matriks asal tujuan. Yang keempat, jika sudah, maka rute sudah cukup efektif. Kelima, jika belum, maka bisa dengan merubah rute yang sudah ditentukan atau menambahkan rute baru. Konsep dan analisa tarif angkutan umum. Konsep biaya itu sendiri merupakan faktor yang menentukan dalam transportasi untuk penetapan tarif, alat kontrol, dan pengoperasian untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi. BOK atau biaya operasi kendaraan. Biaya yang secara ekonomi terjadi dengan dioperasikannya suatu kendaraan pada kondisi normal untuk suatu tujuan tertentu, atau dapat diartikan semua biaya total yang dipergunakan untuk keperluan produksi jasa angkutan yang disediakan oleh penyedia jasa angkutan. Tarif transportasi. Tarif transportasi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan konsumen dalam pembayaran jasa pengangkutan, baik berupa angkutan penumpang maupun barang, yang dikeluarkan atau diberikan kepada pihak perusahaan pengangkutan sebagai penyedia jasa, baik itu angkutan darat, angkutan laut, dan penyeberangan, serta maupun angkutan udara, hingga angkutan antar moda transportasi. Adapun pengertian tarif transportasi dari dua sisi kepentingan. Yang pertama, dari sisi operator. Tarif transportasi itu adalah harga dari jasa yang diberikan dalam penyediaan jasa transportasi. Sedangkan dari sisi pengguna atau user, biaya yang harus dibayarkan atau dikeluarkan untuk jasa yang telah dipakai. Demikian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.